Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Bermasadea, mahasiswa transfer D4 Manajemen Perhotelan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Soleh selaku dosen manajemen keuangan yang berjudul piutang perusahaan dapat meningkatkan profit bisnis. Sebelum menginjak ke materi, saya akan menjelaskan alur presentasi ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Finance and Accounting Department. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari Finance dan Accounting. Lalu saya akan menjelaskan beberapa bagian dari Finance and Accounting Department. Lalu diteruskan dengan menjelaskan mengenai Account Receivable Section. Lalu peranan Account Receivable Section dalam meningkatkan profit bisnis hotel, lalu yang terakhir mengenai piutang perusahaan. Baik, seperti yang sudah saya paparkan tadi pertama, saya akan menjelaskan apa sih Finance and Accounting Department dalam sebuah bisnis hotel. Jadi, Finance and Accounting Department ini adalah salah satu bagian penting yang terdapat dalam sebuah perusahaan atau hotel yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur masalah keuangan perusahaan. Di sini dijelaskan juga pengertian Finance and Accounting menurut ahli. Menurut Irham Fahmi, manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan usaha bagi suatu perusahaan. Nah, dari teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan merupakan suatu perencanaan analisis yang memiliki peranan untuk mengetahui keuangan sebuah perusahaan dan memiliki tujuan untuk memberikan profit bisnis bagi investor dan lain-lain. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih perbedaan dari finance dan accounting. Seperti yang sudah dibahas pada perkuliahan manajemen keuangan minggu lalu, perbedaan finance dan accounting yakni finance merupakan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau hotel. Sedangkan accounting merupakan bagian yang melakukan kegiatan pencatatan transaksi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau hotel. Slide selanjutnya yaitu membahas mengenai bagian-bagian atau section yang terdapat pada Finance and Accounting Department. Sebetulnya section pada Finance and Accounting Department ini berbeda-beda tergantung kebijakan dari sebuah perusahaan maupun hotel masing-masing. Yang saya ambil ini adalah gambaran besar dari section-section atau bagian-bagian yang terdapat pada Finance and Accounting Department dalam sebuah hotel. Finance and Accounting Department dipimpin oleh seorang Director of Finance atau yang biasa disebut DOF. Lalu selanjutnya ada Chief Accountant atau CA yang memiliki peranan melakukan kegiatan pengawasan dan mengkoordinasikan pengumpulan data, bukti, transaksi, hingga pelaporan pajak perusahaan. Selanjutnya ada Cost Control yang memiliki peranan untuk membuat, mengatur, memeriksa seluruh hasil perhitungan persediaan dengan dukungan bukti dan dokumen yang ada. Section selanjutnya yaitu General Cashier yang bertugas menerima seluruh hasil penjualan dan pendapatan dari dalam maupun luar hotel dan menyimpan hasil tersebut sesuai ketentuan perusahaan serta mengeluarkan dana tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dan selanjutnya ada section Account Receivable atau yang biasa disebut dengan AR, memiliki tugas melakukan pencatatan seluruh informasi maupun transaksi yang berhubungan dengan piutang perusahaan maupun transaksi yang timbul akibat adanya penjualan secara kredit. Selanjutnya ada Account Payable Section atau AP yang memiliki tugas mencatat dan mengatur pembayaran untuk seluruh transaksi yang terjadi akibat adanya hutang perusahaan atau pembelian secara kredit. Dan selanjutnya ada Income Audit atau IA yang memiliki fungsi menerima, mencatat, memeriksa, dan melaporkan seluruh data penjualan baik secara tunai maupun kredit. Selanjutnya ada section purchasing yang merupakan section dalam Finance and Accounting Department yang bertugas untuk menyediakan seluruh kebutuhan hotel dengan melalui perencanaan
Dan selanjutnya ada receiving, yaitu section atau bagian yang menerima barang dari supplier untuk disebarkan kepada outlet maupun store-store yang ada di dalam hotel. Dan yang terakhir ada section IT yang memiliki tugas mengelola, mengawasi seluruh operasional dari sistem informasi dan pendukungnya, baik itu software maupun hardware. Nah, slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai account receivable section atau yang biasa disebut dengan bagian penagihan piutang perusahaan. Jadi, account receivable section ini atau yang disebut dengan penagihan piutang perusahaan ini merupakan salah satu bagian atau section dari Finance and Accounting Department yang bertugas menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan piutang perusahaan dan transaksi yang dilakukan secara kredit. Kemudian di sini juga terdapat pengertian account receivable menurut ahli. Menurut Pulungan DKK, piutang usaha merupakan piutang yang berasal dari penjualan secara kredit. Secara garis besar, account receivable section atau bagian penagihan piutang perusahaan ini adalah section yang melakukan dan memproses segala transaksi yang dilakukan secara kredit. Bagaimana aja sih transaksi yang dilakukan secara kredit? Jadi transaksi yang dilakukan secara kredit ini bisa jadi bukan hanya dari penjualan kamar, tapi bisa jadi dari penjualan makanan minuman yang ada di restoran, yang ada di outlet, maupun di fasilitas-fasilitas yang ada di hotel, seperti misalnya swimming pool, ataupun meeting room, ballroom, dan seperti itu. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peranan account receivable section dalam meningkatkan profit bisnis pada industri perhotelan. Peranan account receivable section dalam meningkatkan profit bisnis pada industri perhotelan ini yang pertama adalah melakukan controlling dan penagihan piutang perusahaan. Yang dimaksudkan dengan ini adalah account receivable staff memiliki peranan untuk melakukan kontrol atau melakukan pengawasan pada perusahaan-perusahaan mana saja yang memiliki hutang kepada hotel dan apakah perusahaan tersebut sudah melewati waktu jatuh tempo atau belum dikirimkan invoice seperti itu. Yang kedua adalah melakukan proses pembayaran yang menggunakan kartu kredit. Di sini yang dimaksudkan adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, proses pembayaran yang menggunakan kartu kredit ini bukan hanya pada penjualan kamar, bisa jadi pada penjualan restoran atau meeting room atau ballroom seperti itu. Lalu yang ketiga melakukan daily collection dan yang terakhir adalah melakukan posting dan alokasi pembayaran. Kemudian pada slide selanjutnya ini saya akan membahas mengenai piutang perusahaan dapat meningkatkan profit pada bisnis perhotelan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan piutang perusahaan. Jadi piutang perusahaan di sini yang dimaksudkan ini adalah segala transaksi yang dilakukan secara kredit, baik itu penjualan kamar, penjualan dari restoran, penjualan dari outlet, penjualan dari fasilitas-fasilitas lainnya yang terdapat pada hotel. Nah, piutang perusahaan ini sendiri tidak hanya dimiliki oleh sebuah perusahaan, tetapi juga dimiliki oleh perseorangan dari long stay guest, lalu juga dari travel agent yang merupakan bentuk kerjasama antara hotel dan travel agent, lalu juga ada dari event organizer, jadi melakukan kontrak kerjasama dengan hotel untuk menggunakan fasilitas dari hotel berupa meeting room ataupun ballroom, biasanya seperti itu. Perusahaan yang memiliki hutang kepada hotel akan diberikan jangka waktu pembayaran atau term of payment yakni 60 hari setelah dikirimnya invoice. Tetapi term of payment 60 hari ini merupakan kebijakan masing-masing tersendiri dari hotel. Jadi tidak selalu harus 60 hari setelah dikirimnya invoice, bisa jadi 14 hari atau bahkan cuma 3 minggu saja, seperti itu. Perusahaan, travel agent, event organizer maupun tamu-tamu yang memiliki kredit facility terhadap hotel akan diberikan tagihan berupa invoice yang akan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti guest folio, guarantee letter, serta bil-bil pendukung lainnya. Dan juga invoice sendiri ini memiliki tujuan untuk menginformasikan kepada perusahaan-perusahaan terkait maupun travel agent, event organizer ataupun tamu-tamu terkait bahwa perusahaan tersebut memiliki hutang sebesar sekian rupiah kepada hotel dan memiliki waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan dan harus
melakukan pembayaran sesegera mungkin. Kemudian, piutang yang timbul dari transaksi penjualan kamar maupun fasilitas lainnya yang terdapat di hotel merupakan sebagian besar dari modal kerja. Oleh karena itu, pengendalian pengambilan keputusan pada pengumpulan piutang perusahaan ini merupakan salah satu yang perlu diperhatikan oleh pihak manajemen. Lalu, poin utamanya adalah kelancaran penagihan piutang akan sangat mempengaruhi kelancaran cash flow dari sebuah hotel maupun perusahaan. Jadi dari presentasi ini bisa saya simpulkan bahwa account achievable section merupakan section penting yang dimiliki oleh Finance and Accounting Department dari sebuah hotel, di mana banyak sekali perusahaan, travel agent, ataupun event organizer dan juga perseorangan yang memiliki credit facility di hotel, dan juga piutang perusahaan yang mana merupakan sebagian besar dari modal perusahaan ini dan akan sangat mempengaruhi kelancaran cash flow sebuah perusahaan. Jadi demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.